Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang prediksi bulan Februari 2025 untuk kalian para Gemini ya. Ada cerita apa di bulan Februari untuk para Gemini? Di sini aku disclaimer seperti biasa, ini general reading, energi banyak orang, tidak bisa resonate buat semuanya. Ini hanya prediksi dan ini anggap saja fun reading ya. Kita happy-happy di sini dan kalian bijak-bijak menyikapinya. Kalau memang kalian merasa ini benar-benar bukan energi kalian, tinggalkan readingan ini. Kemudian kalau memang kamu mau mendengarkan sampai selesai, ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya atau jadikan antisipasi. Oke, Gemini, kita mau mulai ya. Kartunya sudah aku shuffle di sini. Seperti apa prediksi kamu ya? Di sini energi kamu secara global di Februari kamu dapat Six Chakra Archangel Metatron. Jadi kamu dapat cakra ke-6. Cakra ke-6 itu cakra untuk mengasah rasa, cakra kepekaan ya, cakra untuk ya mengasah rasa ya. Cakra itu ada di antara dua mata kalian itu ya. Jadi ini adalah mata ketiga yang berkaitan dengan intuisi, inspirasi, ide-ide, imajinasi gitu ya. Cakra ini, aduh maaf ya Gemini. Cakra ini menghubungkan diri kita dengan kata batin, dengan hati kita, dengan intuisi kita gitu ya. Untuk bisa menerima dan merasakan pesan baik, untuk dapat berkomunikasi dengan dunia atau dengan semesta gitu. Ya, cakra ini dapat lebih kuat lagi melalui meditasi, doa, yoga, praktek-praktek spiritual lainnya, misalnya kayak grounding ya. Kamu bisa pergi ke taman, jalan kaki, ke pantai, kamu bisa pergi ke sungai, kamu bisa mendengar gemericik air, kamu bisa ke danau seperti itu ya, kamu bisa ke air terjun ya, banyak lah ya. Dan ini di bulan ini Gemini kamu sepertinya diminta untuk mengaktifkan cakra ke-6 ini. Kamu diminta semesta untuk lebih peka lagi ya, untuk lebih bisa merasakan ya, agar intuisi kamu lebih kuat lagi dan kamu bisa lebih peka lagi mendengarkan untuk bisa mengikuti suara hatimu dan bisa mendengarkan pesan-pesan dari semesta untuk kamu. Gitu ya. Mungkin memang beberapa Gemini diminta untuk banyak meditasi, banyak berdoa, grounding gitu ya, agar mungkin kalian akan mendapatkan pesan-pesan dari semesta di bulan Februari ini ya. Kenapa di sini ada cakra ke-6 ya? Bisa jadi semesta akan menyampaikan sesuatu kepada kalian yang itu sangat bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian diminta untuk mengaktifkan cakra ke-6 kalian dengan meditasi dan sebagainya itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya dari tarotnya apa yang dikatakan tarot untuk kalian para Gemini di Februari. Di sini ada King of Pentacles, kemudian ada Knight of Cups, kemudian ada Knight of Pentacles, yang terakhir ada The Empress. Kemarin aku bikin video untuk Aries agak blur ya, mohon maaf kalau mungkin ada Aries yang nonton di sini, mohon maaf videonya blur, aku nggak cek lagi, makanya ini aku jadi takut ngeblur lagi. Aku melihat di sini Gemini secara umum sebenarnya kehidupan kalian baik-baik saja ya selama Februari ini. Kamu memiliki kehidupan aman, stabil ya, baik secara keuangan, hubungan sosial gitu. Tetapi secara emosional ada sedikit ketidakstabilan. Ya, ada sedikit ketidaktenangan di hati kalian. Ada yang mengganjal di hati kalian. Ada sesuatu yang ingin kalian lakukan, tapi kayak kalian tuh tidak mampu melakukannya. Kayak ada keterbatasan kemampuan ya. Bisa jadi
ini soal finansial, bisa jadi soal pekerjaan ya, bisa jadi suatu pertimbangan-pertimbangan lain, di mana ini cukup membuatmu sedikit stres ya, maksudnya stres itu nggak selalu yang gimana, tapi pusing lah gitu ya, overthinking lah seperti itu ya. Kenapa? Makanya di sini kamu dapat cakra ke-6 ya. Bisa jadi kepusingan kamu, kebingungan kamu itu didengarkan oleh semesta. Dan semesta ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu ya. Karena di sini kamu kayak menunggu jawaban, tapi kamu nggak ngerti nih jalan mana yang terbaik yang kamu harus tempuh, misalnya seperti itu ya. Kamu seperti sedang menunggu atau mengharapkan suatu jalan keluar terbaik, tapi kamu belum juga menemukannya ya. Ini kayaknya relate banget sih dengan energi kamu ya. Jadi kamu harus kuatkan lagi ya cakra ke-6 kamu ya, supaya intuisi kamu itu lebih peka. Memang bisa jadi semesta akan berbicara sama kalian Gemini ya, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan pencerahan gitu ya. Mungkin sesuatu yang selama ini tidak terpikirkan kalian, tiba-tiba kalian kayak teng, oh ini ya. Nah, itu adalah tanda-tanda dari semesta yang harus kamu lakukan gitu ya. Jadi kalian dekatkan lagi hubungan kalian dengan semesta ya. Kalian bersihkan dulu ya energi-energi yang negatif dalam diri kalian ya. Itu ya dengan cara grounding, jalan kaki tanpa alas kaki, seperti itu ya, meditasi, berdoa seperti itu ya, panggil baik-baik, panggil, minta pertolongan seperti itu ya, sehingga beliau-beliau ini akan datang membantu kalian gitu ya. Di sini kamu coba alihkan fokus kamu ya dengan kegiatan lain ya, apakah itu di pekerjaan, di aktivitas kamu apapun ya, atau ciptakan ide-ide baru yang bisa kamu kerjakan. Misalnya salurkan hobi kamu. Misalnya kamu senang masak nih ya, coba kamu mulai memasak, terus mulai dijual online gitu ya. Jadi kamu ada aktivitas. Di sini kamu juga diminta untuk tetap kerja keras ya, agar kenyamanan kamu ini nggak berubah, karena di sini King of Pentacles ya. Jadi jangan sampai kamu nggak jadi King of Pentacles lagi gitu ibaratnya, Gemini ya. Jadi kamu tetap harus bekerja supaya kenyamanan kamu itu terus berjalan dengan baik. Itu tadi ya, mungkin kamu bisa salurkan hobi kamu memasak misalnya, atau fotografi ya, kamu bisa menjual foto kamu di media sosial, atau misalnya kamu mulai bisa membuat video-video, bisa kamu mulai menjadi YouTuber seperti itu ya, supaya harapan-harapan kamu yang lain itu bisa terpenuhi gitu. Jadi mungkin ada harapan kamu tadi kan yang kayak yang kamu harapkan untuk bisa keluar itu kamu masih buntu gitu kan. Tapi paling enggak hal-hal lain itu kamu tuh bisa terhibur gitu. Jadi bisa apa ya, untuk kesibukan kamu gitu ya. Di sini sekalipun kamu harus kerja, tapi jangan lupa kamu juga menikmati kehidupan kamu, Gemini ya. Nikmati kebahagiaan kamu ya. Syukuri apapun walaupun itu dalam perkara yang kecil sekalipun. Jadi di sini intinya kalian diminta untuk tetap bekerja dan tetap berusaha secara maksimal untuk menggapai mimpi-mimpi kamu, harapan-harapan kamu, cita-cita kamu ya. Yang lebih baik lagi dari sekarang. Tapi jangan kamu terlalu terfokuskan pada ketakutan materi, aku melihatnya gitu ya. Jadi stabilkan dulu hidup kamu nih ya. Kamu stabilkan dulu antara rohani jasmani kamu, kemudian ketika jiwa kamu ini sudah selaraskan lagi dengan semesta gitu, selaraskan lagi dengan malaikat penjaga kamu, selaraskan lagi dengan ilahi. Ketika semua itu udah selaras gitu ya, kamu akan lebih mudah nih langkahnya, kamu akan dapat bimbingan, kamu akan dapat petunjuk, sehingga langkah kamu itu akan lebih lancar dan kamu tahu nih
petku tuh di sini nih, jalanku tuh di sini nih, aku harus begini nih gitu. Karena kamu mau melakukan A, kamu takut entar jangan-jangan yang bener yang B. Kamu mau melakukan yang B, takut jangan-jangan nanti yang bener yang A nih gitu. Jadi ada kegalauan gitu aku melihatnya di sini ya, di bulan Februari ini ya. Makanya di sini kamu diminta untuk mengaktifkan itu supaya untuk menselaraskan ya, supaya harmoni lagi diri kamu gitu ya. Jadi apa namanya, di sini kamu juga diminta untuk bersabar ya. Kemudian kamu juga apa ya, bergaul ya, tetap membuka diri dengan orang-orang sekitar sehingga ada pandangan-pandangan, ada wawasan gitu untuk diri kalian. Aku melihatnya gitu sih ya. Jadi supaya di sini itu kamu merasa kayak kamu ingin menggapai mimpi-mimpi kamu, harapan-harapan kamu, tapi seperti ada batu sandungan gitu. Dan kamu ingin gimana nih caranya aku melewati batu sandungan ini gitu ya. Aku melihatnya begitu ya. Oke, aku rasa itu saja ya. Semoga kamu bisa segera menyelaraskan diri kamu ya dengan seluruh pikiran, tubuh, dan jiwa kamu, dan setelah itu selaraskan lagi dengan semesta. Oke, Gemini, aku rasa itu saja ya. Kemudian kita mau lihat untuk asmara. Di sini ada open yourself to other. Seringkali asmara ini itu menjadi pesan yang bukan hanya untuk asmara ya, tetapi aku melihatnya juga pesan-pesan kasih sayang untuk orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Jadi di sini kan tadi aku juga udah ingetin ya, untuk kamu juga hargai orang-orang di sekitar kamu, buka diri kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, seperti itu ya, supaya kamu ada pencerahan juga seperti itu ya. Di asmara ini pun disebut bahwa open yourself to other ya, buka diri kamu terhadap orang lain ya, khususnya untuk ini sebenarnya lebih ke single ya kalau aku lihat ya. Jadi ini adalah caramu untuk menciptakan persahabatan baru di sini dibilangnya ya. Jadi ini adalah caramu untuk menciptakan persahabatan baru dan menarik hubungan cinta ya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang, kita tidak tahu, siapa tahu dengan pergaulan itu kita bertemu seseorang yang cocok, bertemu dengan seseorang yang akan menjadi jodoh kita gitu ya. Jadi jangan batasi diri kamu, jangan pagari diri kamu ya. Keluar dan bergaulah dengan banyak orang gitu ya. Tetap hati-hati dan waspada, itu tetap utama ya. Tapi jangan menutup diri kamu. Oke, Gemini? Kemudian kita mau lihat ya untuk karir. Di sini kamu ada The Tower untuk karir. Untuk keuangan ada Five of Cups. Kemudian untuk kesehatan kamu ada The Ship. Oke, kita mau lihat ya untuk karir ada The Tower. Beberapa dari kalian ada perubahan karir, aku melihatnya ya. Di luar dugaan kalian nih. Ada transformasi, ada perubahan. Bisa jadi beberapa dari kalian pindah posisi, pindah jabatan, dimutasi ke luar kota, gitu ya. Bisa jadi jabatan baru ini, pekerjaan baru ini, mutasi kamu ini ada hal yang tidak kalian sukai ya, bukan passion kamu, bukan minat kamu seperti itu. Jadi kamu nih sedang sedikit ada masalah gitu ya dalam pekerjaan, dalam karir kamu gitu, karena ketidaksesuaian yang kamu dapatkan saat ini gitu. Kemudian untuk keuangan di sini ada Four of Cups. Oh sorry, di sini ada Five of Cups. Five of Cup ya. Coba kamu tinjau ulang ya, cek ulang, lihat lagi pengeluaran kamu ya, jaga keseimbangan keuangan kamu. Hindari spekulasi keuangan seperti itu ya, itu berbahaya buat kamu. Dan kamu tuh jangan terlalu terfokus pada uang yang habis pada saat ini gitu ya. Karena di sini aku melihatnya kan Five of Cups ini terlalu fokus pada uang yang sudah hilang, yang sudah lepas
gitu. Kamu tidak memikirkan di belakang itu masih ada kok harapan, ibaratnya gitu ya, ada harapan, mungkin kamu masih ada simpanan gitu ya. Ketika memang uang ini terlepas dan itu memang harus kalian lepaskan untuk sesuatu hal yang penting, ya sudah, itu harus kalian ikhlaskan. Kecuali itu terlepas untuk hal-hal yang tidak berguna, ya mungkin kamu menyesalinya ya. Tetapi kalau memang itu terlepas, habis untuk sesuatu yang memang harus kalian keluarkan mau tidak mau, tidak perlu disesali Gemini ya. Kamu harus lihat masih ada cangkir yang utuh di belakang ya. Masih banyak harapan-harapan keuangan baru yang akan datang kepada kamu. Masih ada simpanan-simpanan kamu mungkin ya, masih ada investasi kamu seperti itu ya. Jadi jangan terlalu disesali, itu hanya akan menambah beban pikiran kalian ya. Kemudian di sini untuk kesehatan ada the Ship ya. Kamu perlu merubah gaya hidup kamu ya, meningkatkan kesehatan kamu lagi ya. Mungkin kamu nih gaya hidupnya tuh misalnya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, atau misalnya kamu nggak suka olahraga, senengnya makan daging misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kamu perbaiki ya. Terus kemudian jangan mager ya, jangan males gerak ya, tetaplah gerak. Walaupun mungkin olahraga kecil supaya badan kamu tidak kaku seperti itu ya. Jadi di sini kalian harus meningkatkan kesehatan kalian, diminta untuk meningkatkan kesehatan kalian ya, agar kalian dapat bergerak dengan baik gitu. Kemudian di sini ada pesan angel guide-nya apa? Debt paid off. Kemudian di sini ada kartu inspirasi dan ini ada yang harus kamu lakukan. Kita lihat dulu pesan dari angel guide ya. Debt paid off ya. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Hutang terbayar. Beban dan kebiasaan lama kamu itu sudah terangkat dari kehidupan kamu ya. Jadi hutang itu sudah, beban dan kebiasaan lama kamu berhutang sudah terangkat dari kehidupan kamu. Hutang sudah terbayar. Bisa jadi memang kamu di sini agak pusing mungkin tadi ya, banyak yang harus kalian bayar, tetapi angel guide bilang kamu sudah tidak perlu pusing lagi. Semuanya sudah terselesaikan dengan baik dan semoga semua itu sudah terselesaikan dengan baik, seperti yang angel guide katakan ya. Afirmasikan hal itu sehingga hutang-hutang kalian pun sudah terlunasi, bisa terselesaikan dengan baik, dan keuangan kalian lancar, normal kembali seperti biasa ya. Kemudian di sini ada kartu inspirasi, energy flows where my intention goes. Aliran energi membawa kemana kamu ingin pergi. Aliran energi membawa kemana kamu ingin pergi. Itu tadi kenapa kamu diminta untuk menyelaraskan diri kamu ya. Energi positif itu akan membawa kamu ke tujuan kamu, intinya gitu ya. Makanya selaraskan, ikuti kata hati kamu sehingga sejalan dengan tujuan kamu ya. Energi positif itu akan menuntun kamu ya, sesuai dengan seperti yang kamu inginkan, seperti yang diinginkan juga oleh semesta, itu akan bisa selaras sehingga tujuan kamu itu akan berjalan dengan baik, tidak ada lagi batu sandungan gitu. Kemudian yang perlu kamu lakukan di sini adalah untuk diri kamu, nourish your temple. Temple itu bait suci ya, tapi temple di sini maksudnya adalah badan kamu. Sebenarnya badan kita ini kan adalah tempat ibadah ya, buat ibadah, bait suci ya. Ketika kita berdoa, apapun yang kita lakukan untuk berkata dengan semesta, dengan Tuhan, itu menggunakan badan kita. Makanya badan kita ini adalah kuil, adalah temple gitu ya. Makanya pergunakan badan kamu itu dengan baik, hargai badan kamu itu dengan baik ya, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk merawat badan kamu ya, karena itu adalah kuilmu, karena itu adalah tempatmu berdoa, tempatmu untuk meminta ya. Kenapa kamu harus bersihkan, rawat tempel kamu, rawat badan kamu
tubuh kamu gitu ya. Gemini, oke, itu saja yang aku punya buat kalian di bulan Februari. Semoga bulan Februari kalian bahagia dan menyenangkan, penuh kesejahteraan ya Gemini. Terima kasih buat Gemini, sehat selalu buat Gemini. Kita ketemu lagi di reading yang selanjutnya ya. Salam.